Hal pertama yang biasa kita kerjakan adalah jurusnya adalah rise. Ingat baik-baik. Rise, beras ya. Rise. R-I-C-E. Oke. Yaitu resting. Oke, atau istirahat. Ya. Kemudian I dan C-nya adalah ice compress. Dikompres es. Tolong sahabat Indrayana jangan pernah kompres air hangat ya. Pada kondisi yang baru kejadian, tolong ya. Berarti harus air dingin. Air dingin, kompresnya es. Pakai ice. Ya, es, tolong. Jangan kompres hangat. Ini kalau kita kompres nggak pakai es ada efeknya nggak, Dok? Gini, kita harus tahu gini, kita ini kan bengkak ya. Kenapa? Berarti pertanyaannya, kenapa kita es kompreskan bukan kompres hangat gitu kan? Kenapa nggak boleh sama-sama? Kenapa nggak hangat gitu kan? Gitu ya, Dok? Oke. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Kali ini kita akan bertemu dengan Dr. Leo kembali. Tapi sebelum kita ketemu Dr. Leo, saya mau infokan kita akan membahas materi yang sangat menarik, itu tentang keseleo atau terkilir. Nah, banyak pertanyaan yang kita jawab pada hari ini, yaitu apakah yang keseleo bisa dikasih es, bisa dipijit dan lain-lain. Hari ini akan kita bahas tuntas bersama Dr. Leo. Halo dokter. Halo, selamat siang Mas Ngembi. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik. Luar biasa ya dokter ya. Iya. Sesuai dengan topik yang kita pilih ini merupakan topik yang dipilih untuk sahabat Indrayana untuk kita bahas, yaitu tentang keseleo. Faktanya Dok, banyak kejadian keseleo, baik itu orang yang beraktivitas tinggi atau rendah. Namun, apakah sudah benar penata laksanaan pengobatannya? Mungkin kita bahas ya dokter ya. Pertama mungkin Dok, mungkin bisa dijelaskan dari segi medisnya keseleo ini apa gitu Dok? Oke. Ya gini Mas Gembi, keseleo atau sprain ya, sprain ankle atau keseleo itu adalah kejadian di mana pergelangan kaki kita ya itu terpuntir karena satu kejadian ya, terpuntir ke salah satu posisi sehingga terjadi kerusakan baik minimal ya sampai dengan berat pada kondisi jaringan di sekitar pergelangan kaki kita. Oke. Kenapa saya bilang jaringan lunak? Karena kalau jaringan keras tulang, berarti dia terjadi adalah patah tulang. Oke, jadi beda ya dokter. Beda. Jadi kita nyebutnya adalah fracture ankle. Nah, keseleo itu hanya terjadi pada jaringan lunak, artinya yang non fracture atau bukan patah tulang. Oke, jadi jaringan lunak ya. Jadi jaringan lunak kan banyak sekali. Bisa dari otot, ya, ligamen, ya. Kemudian pembuluh darah dan kawan-kawan, ya. Nah, jadi kita hanya membahas yang ini, tidak ada patahnya. Oke. Selanjutnya mungkin Dok sangat menarik adalah faktor-faktor yang atau penyebab yang menyebabkan seseorang mudah atau terkena keseleo. Biasanya seperti apa, Dok? Oke. Gini, keseleo itu kalau kita gambarkan ya kejadiannya ya. Nah, kita gambarkan misalnya telapak kaki ini, kita ngambil telapak kaki ya. Lebih banyak kejadian ke dalam atau keluar? Keluar mungkin itu ya, atau ke dalam ya, sorry Dok, ke dalam karena ada tekan. Ya, jadi misalnya kita kaki jalan gini ya, ya. Nah, kalau kita keseleo pasti gini. Oh iya. Ke dalam kan? Iya, ke dalam. Jadi kita hitungnya telapak kakinya, bagiannya ke dalam, bukan keluar. Iya, betul sekali. Oke. Jadi secara statistik 87% sebenarnya itu adalah bagiannya adalah ke dalam. Oke. Sekitar 13% dia keluar. Oke. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kalau yang sisa 13%, umumnya itu kondisinya itu kejadiannya seringkali lebih berat. Jadi bukan sprain atau bukan keseleo, tapi dia justru adalah patah tulang. Oke. Nah, 87% sebenarnya dia adalah bagiannya ke dalam. Ke dalam. Kondisi apa aja bisa menyebabkan? Macam-macam. Bisa karena nomor satu sepatu yang tidak pas misalnya. Misalkan olahraga sepatu tidak pas. Kemudian nomor 2, permukaan yang tidak datar misalkan. Ketiga, ini sering sekali nih, ibu-ibu yang misalkan lagi turun tangga, naik tangga, ngobrol, lupa ngelihat jalan, salah jatuh. Kemudian keempat, kebiasaan kita wanita-wanita menggunakan high heels, tumit yang tinggi, sehingga dia tidak stabil, sehingga dia terpleset, jatuh. Nah, kondisi itu ya itu akan mengakibatkan sprain ankle atau keseleo. Nah, keseleo itu adalah kondisi di mana begitu kita keseleo akan terjadi adalah bengkak.
Pasti bengkak kan? Gejala yang ditimbulkan Ya kan? adalah bengkak, ya dokter ya? Dan bengkak itu selalu di sisi luar. Di punggung kaki sisi luar. Bukan dalam, tapi selalu di sisi luar. Dan dia bengkak, begitu ditekan dia sakit. Nyeri ya dok ya? Nah, kalau dia bengkak artinya berarti terjadi perdarahan. Ada sesuatu yang robek di sana. Ya kan? Kan logikanya begitu, ada robek sehingga terjadi pembengkakan. Pembengkakan disebabkan karena ada perdarahan di sana. Kalau misalkan itu yang terjadi, ya kan, sehingga terjadinya adalah kita akan nyeri atau kesakitan. Nah, begitu kita kesakitan, ya kan, orang biasanya stop, sulit jalan, apalagi misalkan kondisi terjadi pada saat kita main basket misalnya atau olahraga lah ya gitu ya, salah landing, twisted, ya kan, nah kita nggak bisa meneruskan olahraga lagi. Gitu ya, gejalanya mungkin ada tadi bengkak, ada juga nyeri dan lain-lain sebagainya. Nah, yang paling menarik nih, apakah yang berisiko tinggi apakah hanya olahragawan atau seperti apa dok? Karena mungkin ada faktor risiko yang terkena lebih tinggi siapa, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau misalkan sprain ankle itu lebih ke arah kondisi kejadian injury, jadi biomekanik mas ya, biomekanik. Jadi tidak ada misalkan orang yang gemuk versi dengan orang yang kurus, beresiko tidak ada, sama sekali tidak. Atau anak-anak yang ini tidak ada. Tapi mungkin yang beresiko adalah orang yang menggunakan ukuran sepatu yang salah dengan orang yang sepatu yang pas, itu lebih beresiko orang yang ukuran yang salah. Atau orang yang menggunakan sandal dengan menggunakan sepatu lebih beresiko yang sandal. Dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi misal wanita dengan lebih sering daripada laki-laki tidak ada. Semua beresikonya sama. Jadi hal yang pertama dok, tadi kita udah bahas pengertiannya apa, penyebabnya juga dan juga gejala yang ditimbulkan dari keselio ini. Nah mungkin yang paling sering ditanyakan oleh sahabat Indrayana adalah pengobatan. Pertolongan pertama pada orang yang keselio, begitu ya dok. Mungkin bisa kita bahas satu persatu dok. Sekarang begitu kita terjadi sprain atau keselio tadi ya. Nah hal pertama yang harus kita kerjakan adalah jelas diagnostik. Nah, begitu kita diagnostik pertama, ya, yang pertama kali harus kita tentukan adalah ini tentukan dulu, ini benar keselio, atau jangan-jangan bukan keselio, bukan sprain, tapi patah, fracture, ya kan? Kejadiannya bisa sama, outcome-nya bisa berbeda. Jadi rule pertama adalah tentukan ini patah atau tidak. Itu dulu mas. Nah untuk tentukan patah atau tidak berarti kita harus lakukan pemeriksaan diagnostik ya dokter. Pemeriksaan diagnostik yang paling mudah adalah X-ray atau di ronsen. Jadi ronsen ankle ya atau pergelangan kaki biar kelihatan tuh ada patah apa tidak. Nah kalau misalnya tidak patah berarti ini confirm ini keselio. Kalau ada patah lebih berat lagi ya dokter. Ini patah. Kalau ini terjadi misalnya di X-ray itu ada patah berarti penanganannya seperti penanganan fracture. Nah penanganan fracture kan sudah pernah kita bahas tuh. Jadi kita nggak bahas lagi ya, kita bahas tentang penanganan keselionya. Nah setelah diagnostik sudah tertegak nih, ini keselio. Hal pertama yang biasa kita kerjakan adalah jurusnya adalah RICE. Ingat baik-baik. RICE, beras ya. RICE. RICE. Yaitu resting. Atau istirahat. Ya. Kemudian I dan C-nya adalah ice compress. Dikompres es. Tolong sahabat Indrayana jangan pernah kompres air hangat ya. Pada kondisi yang baru kejadian, tolong ya. Berarti harus air dingin. Air dingin, kompres es. Pakai ice. Ya, es, tolong. Jangan kompres hangat. Ini kalau kita kompres nggak pakai es ada efeknya nggak dok? Gini, kita harus tahu gini. Kita ini kan bengkak ya. Kenapa? Berarti pertanyaannya kenapa kita es kompres kan bukan kompres hangat gitu kan? Kenapa nggak boleh sama-sama? Kenapa nggak hangat gitu kan? Gitu ya, dok. Kalau misalkan dia terjadi bleeding atau bengkak, ya berarti kan terjadi bleeding atau perdarahan. Kalau perdarahan berarti kan ada sesuatu yang robek, betul nggak sih? Betul sekali. Kalau nggak robek, nggak berdarah dong, kan itu. Nah, sekarang kalau misalkan dia berdarah, dia robek, pembuluh darah ini terjadi nih, ya. Nah, sekarang kita mau dia bengkaknya turun apa bengkaknya gede? Turun dong. Iya dong. Kalau bengkaknya gede kan makin sakit. Nah, bengkaknya turun kan? Lah, gampang lagi. Sekarang pembuluh darah mengkeret. Kondisi es atau kondisi panas.
Kondisi es dong, dok. Es dong. Nah, sekarang pembuluh darah sama. Kita mau dia mengkeret atau kita mau dia lebih melebar? Mengkeret dong. dok. Mengkeret supaya lebih kecil kan? Iya, betul. Perdarahan lebih kecil kan? Sehingga Sehingga tadi kompres es. Oh, berarti itu rasionalnya ya, Ya, dokter ya. itu rasionalisasinya. Jadi tolong jangan kompres hangat. Harus kompres dengan es ya, dok. Ya, kayaknya 10 dari 10 hampir semua pasien saya selalu salah jawabnya sih. Iya, karena banyak Karena orang ingatnya kompres hangat ya kan, hangat tuh lebih lebih enak gitu nyaman, ya. gitu Iya, mungkin kalau ya. kita kondisi normal, iya Mas. Tapi kalau kita kondisi kita cedera, jangan. Harus es ya, dok. Yang ya. ada malah nyut-nyutan. Nyerinya makin bertambah. Makin bertambah. Ya, dok, ya. Makin sakit, habis dikompres hangat tambah sakit. Gitu. Oke, jadi tadi ya, Rice ya, dok ya. rest, resting, ice compress. Yang terakhir adalah E, yaitu elevasi. Elevasi. Jadi Oke. diangkat kakinya, digerak-gerakin. Oke. Oke, supaya apa? Supaya aliran darah baliknya menjadi lebih lancar. Bengkaknya kemudian menjadi cepat kempes. Kempesnya. Berarti terjawab, dok. Karena ada beberapa di masyarakat pemahaman bahwa yang kecil jangan digerak-gerakkan, nanti makin bengkak gitu. Salah. Salah ya, Justru dok, ya. harus digerakkan. Untuk elevasi tadi ya, dok. Elevasi dan digerakkan. Kenapa kita gerakan? Karena kita mau mengaktifasi yang kita sebut dengan muscle pumping. Oke. Yaitu pompa daripada otot. Untuk membantu memompa, ya gampangannya gini. Musim hujan, banjir, gitu kan. Nah, supaya si banjir ini cepat turun, cepat surut, pompanya dijalanin, airnya dibuang Oke. ke laut, bener nggak? Ya kan? Betul sekali. Nah, sekarang kesleo, anggapannya kayak musim hujan nih, banjir nih, ada genangan airnya banyak nih di pergelangan kaki. Supaya dia cepat kempes, diangkat, pompanya dijalanin apa didiemin? Iya. Dijalanin dong supaya dia cepat kempes kan. Jalaninnya ada kita punya mekanisme yang kita sebut dengan muscle pumping. Oke. Digerakin sehingga aliran darahnya makin lancar, makin kempes. Jadi memang udah terjawab ya untuk Sahabat Indrayana. Ada Gitu. beberapa mitos atau fakta nih tentang bahwa orang yang keseleo itu harus dikasih air hangat supaya lebih nyaman. Berarti itu salah. Memang harus pakai es ya, dokter ya. Kompres es. Dengan alasan rasional dari dokter tadi, dan juga digerakkan. Karena ada juga beberapa fakta di masyarakat, mereka punya pemahaman kalau keseleo jangan digerakkan, malah kayak dibungkus begitu ya, dok ya. Mereka buat Dibungkus benar. Oh, begitu, Karena oke. kalau dibungkus itu kita mengecilkan volume. Oke. Oke, kita mengecilkan volume dari volumenya besar kita kecilkan. Oke. Nah, tapi untuk membungkus pergelangan kaki yang bengkak ada tekniknya. Tidak sembarangan teknik. Oke. Nah, kalau tekniknya salah atau terlalu kencang, yang ada malah tambah sakit. Gitu loh. Tapi kalau tekniknya kendor atau dia terlalu longgar, nggak ada gunanya. Oke. Sehingga ada tekniknya. Oke. Gitu loh. Berarti seperti dokter yang Rice tadi itu memang ada dia elevasinya, dokter ya. Tapi elevasi di sini, apakah elevasi termasuk memberikan penekanan yang berlebihan? Karena dok nih sambil nih, karena masih berhubungan nih dok, beberapa kebiasaan masyarakat kita bahwa yang keseleo ini harus dipijit gitu dok. Apakah itu termasuk di elevasi atau itu berbeda? Oke. Nah sekarang diingat baik-baik. Kalau begitu dia awal, jurusnya cuma satu, beras. Rice tadi saya bilang. rice tadi. Ingat aja beras, rice. Oke, yaitu Rest, resting, ice compress, compression. elevasi. Oke. Oke, jadi cuma ini aja 3 jurus kan, ya kan? Nah, jangan kan tidak ada massage ya, ya kan? Tidak ada kan massage gitu kan, tidak ada jurusnya kan, jadi merais gitu nggak ada ya, nggak ada pijit nggak ada gitu loh. Kenapa? Nggak boleh. Karena kalau kita tambah pijit, yang ada pembuluh darah kita tambah bocor. Begitu ya dok. Sering denger nggak? Saya habis dipijit, yang bukan tambah enak, tambah sakit yang ada. Tambah bengkak lagi. Tambah bengkak, sering denger kan? Iya sering dok. Iya kan? Nah, walaupun memang ada juga yang bilang bahwa, oh tambah enak saya. Ada juga yang ngomong itu sih, memang. Coba lebih banyak yang ngomong tambah bengkak. Gitu loh. Jadi, rule pertama itu tetap diagnostik. Tentukan ini patah tidak patah. Kalau dia tidak patah, berarti kita masuk ke RICE tadi. Penanganan rice. Penanganan tadi, jangan dipijit. Karena pijit itu seringkali adalah memperberat. Oke. Oke, jadi elevasi, digerakin, ya ice compress. Itu aja cukup. Cukup ya dok ya. Gitu Itu loh. pertama kali dilakukan. Itu pertama kali bisa dikerjakan oleh sahabat Indrayana. Ya. Kemudian yang kedua, boleh minum obat-obatan seperti painkiller. Oke. Nah, tentu painkiller yang bisa dijual bebas, ya cuma paracetamol ya. Di luar itu kan nggak dijual bebas ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh beli obat painkiller misalnya
ya misalnya apalah gitu ya, saya nggak nyebut merek deh ya, apa gitu ya. Nah itu tanpa resep dokter harusnya nggak boleh. Ya. Tapi paracetamol boleh ya? Paracetamol dok, boleh. ya? Boleh minum painkiller itu ya kan sampai bengkaknya reda. Oke. Nah, jadi kapan kita perlu ke dokter? Kapan nih perlu ke dokter? Harus ada time frame. Jadi supaya kita itu tahu sebuah time frame. Time frame itu jadi kita harus ngapain nih. Kalau ini berhasil, oke, bagus. Kalau nggak berhasil, harus ngapain. Boleh nggak dok ke dokter pada saat kejadian kesleo langsung ke dokter? Yes. Jadi gini, kalau misalnya ke dokter di awal itu adalah untuk menentukan dulu apakah ini adalah patah atau tidak patah. Sehingga sebenarnya rule pertama adalah begitu kesleo, ya, sakit sekali, jalan sakit sekali gitu ya. Rule pertama, udah deh ke dokter umum atau dokter UGD atau manapun itu, ya, dilakukan pemeriksaan X-ray untuk menentukan tadi saya bilang, ya. Kemudian udah dikasih obat, resting dulu, gitu loh. Nah, begitu resting, kasih patokan 2 minggu setelah istirahat tadi, aktivitas dikurangi dan kawan-kawan masih tetap bengkak, berarti waktunya kontrol kembali. Kontrol kembali untuk melihat kondisinya. Ya? Karena ada kemungkinan robekannya tidak simple. Robekannya mungkin dia tidak kecil, tapi dia sudah mulai besar atau melebar. Nah, pada saat itu biasanya kita kerjakan pemeriksaan lebih lanjutan. Bisa dengan ultrasound, USG, ya, atau sampai MRI. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kita mau melihat apakah ada robekan pada ligamen, ya, yang menyambung sendi itu sehingga terjadi instabilitas atau goyang. Nah, kenapa sih instabilitas itu penting? Sendi yang menjaga sebuah kestabilan itu, ya, dari sendi itu adalah ligamen. Jadi kita udah pernah bahas ya, sendi itu adalah gitu ya, sendi itu adalah jaringan atau suatu kondisi yang dibentuk oleh 2 buah tulang gitu ya. Nah, itu membentuk sebuah sendi yang bisa digerakkan. Nah, untuk menggerakkan itu kita butuh cartilage atau bantalan sendi, kita butuh ada otot, dan kita butuh pembuluh darah untuk memberikan makan dan memberikan saraf untuk menggerakkan. Nah, yang menjaga kestabilan dia adalah ligamen. Supaya dia stabil, dia harus punya paling tidak 4 ligamen, yaitu bagian dalam, bagian luar, bagian depan, dan bagian belakang. Kayak meja, Mas. Meja 4 kaki lebih stabil atau 3 kaki? Iya kan? Nah, 4 kaki. 4 kaki itu stabil. Lah, sekarang anggapannya meja nih. 1 kaki saya potong, jadi stabil nggak? Nggak stabil. Nggak stabil, terjadi instabilitas. Nah, kalau si ankle itu pergelangan kaki 1 kakinya tadi saya potong, jadi nggak stabil, kondisi terjadi apa? Goyang dia. Nah, begitu dia goyang, dia akan cenderung terjadi mudahnya resiko yang tadi Mas tanya pertama kali untuk kejadian sprain ankle atau kesleo yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tambahan buat tadi faktor resiko yang tadi pertama kali ditanyakan. Nah, begitu dia kedua, ketiga, keempat, kelima, kenapa menjadi penting? Karena semakin banyak kita kesleo, artinya jaringan yang rusak akan semakin banyak. Gitu loh. Dan akan ada satu titik di mana bukan cuma jaringan lunak yang rusak, tapi jaringan kerasnya, yaitu tulangnya malah jadi patah nanti. Gitu loh. Nah, itulah pentingnya. Makanya pentingnya kita tahu apakah ini stabil atau nggak stabil nih. Ingat aja, pokoknya kita senang stabil. Stabil nggak stabil kita nggak senang. Nah, kalau dia stabil ya sudah bagus, selesai di sana. Kalau dia nggak stabil, next step-nya adalah kontrol, USG, MRI. Jadi tadi setelah RISE tadi sudah kita kerjakan, dan kemudian 2 minggu lagi setelah sudah dikerjakan itu tetap bengkak, biasanya adalah kita sarankan adalah periksa ke dokter, ya. Kemudian ditentukan apakah ini ada robekan pada jaringan tadi yang menyebabkan instabilitas daripada sendi. Nah, kalau instabilitas daripada sendi, ya, tadi kan sudah saya katakan bahwa kita tidak senang. Jadi harus kita buat menjadi stabil. Nah, dengan cara apa? Sudah pasti dengan cara adalah prosedural, yaitu operasi. Nah, tapi tenang kok, sekarang tuh operasi sekarang itu di bidang ortopedi kita sekarang rata-rata sudah pakai artroskopi, ya, atau menggunakan kamera. Jadi luka 1 cm, luka kecil, ya, kemudian jaringan atau ligamen yang tadi yang robek tadi itu kita jahit kembali ke dalam posisi yang seharusnya. Ya. Nah, tadi itu pengobatannya sampai mulai dari kita ngadakan RISE sampai
paling terburuk nih yaitu operasi ya, dokter ya. Walaupun nggak buruk-buruk banget karena sekarang udah canggih ya dokter ya. Nah yang berikutnya adalah ada nggak kemungkinan kalau kita biarkan nih dok keseleo dan nggak kita obati, hanya perawatan di rumah, ada komplikasi nggak sih dok? Oke, komplikasi yang paling sering sebenarnya adalah recurrent sprain. Jadi sprain atau keseleo yang berulang. Jadi dia recurrent berulang terus. Nanti saya bilang karena dia nggak stabil. Nah semakin dia sprain kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu akan menyebabkan ligamen itu akan makin kendor. Nah begitu dia makin kendor, dia akan menyebabkan menjadi makin tidak stabil. Kalau dia makin tidak stabil, ya akan ada satu titik di mana itu malah akan terjadi adalah fraktur tadi yang saya bilang. Ya, jadi hanya sebatas itu sih Mas. Kalau komplikasi yang mungkin sahabat Indrayana khawatirkan misalkan sampai nggak bisa jalan dan sebagainya sih tidak, gitu loh. Tapi yang terjadi adalah kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima terburuk adalah patah. Wah luar biasa banget nih dokter menjelaskan dari awal sampai akhir, bahas tentang pengertian, mulai dari gejalanya seperti apa, faktor risikonya ya sahabat Indrayana udah tahu, dan juga pengobatan, diagnostiknya tadi pemeriksaan apa yang dilakukan untuk memastikan apakah dia itu keseleo atau yang lain seperti fracture, ada juga pengobatan yang mulai dari apa tadi dok, yang RICE ya dokter ya, sampai kepada operasi dan juga komplikasinya. Kesimpulan dok mengenai keseleo ini bisa di-share nggak untuk sahabat Indrayana? Keseleo itu sebenarnya adalah satu kejadian yang cukup sering Mas ya, sangat sering sekali terjadi, ya bisa terjadi pada siapa saja, baik dari usia muda sampai usia tua, bahkan anak-anaknya bisa keseleo loh Mas. Anak-anak bisa loh ya keseleo, berlari bisa. Salah keseleo ya, bisa terjadi ya. Cuma bedanya adalah pada anak-anak karena mereka masih sangat fleksibel, ya fleksibel sekali, jadi lentur sekali. Umumnya robekan itu jarang terjadi. Kenapa? Karena mereka masih lentur sekali. Ya bedanya kalau kita dewasa kan kita udah kaku ya, udah nggak lentur ya gitu loh. Jadi robekan itu gampang terjadi, ya. Nah jadi bisa terjadi pada siapa saja, usia berapa saja, tidak pandang bulu, ya. Dan kemudian selalu ingat, saya tekankan sekali lagi, tolong jangan langsung ke treatment, tapi ingat diagnostik itu jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada treatment, ya. Diagnostik, jadi buatlah sebuah diagnostik yang baik dan secara sebenar-benarnya gitu ya. Step by stepnya dijalani gitu kan, dengan X-ray dulu, kemudian bila boleh minum painkiller tadi, ya. Kemudian setelah 2 minggu sambil dikerjakan RICE tadi, ya. Kalau 2 minggu masih bengkak dan masih nyeri, kembali ke dokter, kemudian diperiksa lebih lanjut. Wah luar biasa banget sahabat Indrayana, Dokter Leo. Terima kasih dokter. Sama-sama Hari Mas ini panjang, tuntas dan diberikan informasi dan edukasi seputar keseleo secara tuntas. Terima kasih dok. Jangan bosan-bosan untuk mengedukasi sahabat Indrayana di rumah dan juga semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Mungkin kita tutup ya dokter ya. Salam sehat, salam Indrayana. Sampai jumpa di podcast berikutnya.